Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Yang artinya walaqad zara'na li jahannam, dan sungguh pasti kami jadikan jahanam itu penghuninya adalah kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa manusia ini? Lahum qulubun, mereka memiliki hati. La yafqahuna biha, tetapi mereka tidak gunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat kebesaran Allah di alam semesta ini. Mereka tidak tunduk, tidak tawadhu, tidak beribadah kepada Allah, padahal mereka diberi hati untuk memahami, menginterpretasikan apa yang ada di alam semesta yang Allah ciptakan ini, menghayati. Mereka memiliki hati, tapi mereka la yafqahuna biha, tidak menggunakan hatinya. Walahum, dan mereka pun a'yunun, memiliki mata, la yubsiruna biha, tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat kebesaran Allah. Walahum adanun, dan mereka pun diberi telinga, la yasma'una biha, tetapi dengan telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat kebaikan yang datang kepadanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Allah yang menganggap manusia sebagai binatang ternak jika tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinganya yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan Allah tutup ayat ini, bahkan adollu, mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa yang membedakan manusia dengan binatang ternak? Binatang ternak memiliki telinga, kita memiliki telinga. Binatang ternak memiliki mata, kita manusia memiliki mata. Binatang ternak ada hatinya, hati sapi, hati kambing, hati ayam. Manusia juga punya hati. Musibah besar ketika Allah tidak menganggap kita sebagai manusia, tetapi sebagai kal an'am, binatang ternak, bal hum adallu, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ini sebuah hikmah yang sangat besar yang patut kita renungkan. Bagaimana kemuliaan manusia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, yang bukan paling megah mobilnya, rumahnya, bukan, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu yang paling bertakwa. Yani mereka yang memahami dengan hatinya, dengan matanya, dengan telinganya segala kebesaran Allah yang Allah ciptakan. Dan memang kita semua yang bernama manusia adalah makhluk yang paling sering membantah Allah. Dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, hewan, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, ya, langit, bumi, dan seluruh isinya, diantaranya manusia, hanya manusialah makhluk yang paling sering membantah Allah. Paling sering mendebat Allah adalah manusia. Yang paling sering tidak bersyukur, kata Al-Quran, qalilan ma tashkurun wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang beribadah kepadaku, yang bersyukur kepadaku. Allah katakan, walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Sungguh di dalam Al-Quran ini kami jadikan kepada manusia berbagai macam contoh-contoh, tamsil-tamsil, ibarat-ibarat. Supaya apa? Mereka mengambil iktibar. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Sungguh kami jadikan di dalam Al-Quran ini berbagai contoh-contoh kehidupan bagi manusia. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Akan tetapi kebanyakan manusia aktsara, ya, lebih sering, lebih suka syai'in jadala, membantah Allah. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.